Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Amelia Wijaya, mahasiswi Sistem Informasi dari kelas BKBA, Binus Online Learning, kelompok 3. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan yang telah kelompok kami kerjakan dengan topik pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan kota berkelanjutan. Kita akan mulai dari latar belakang. Dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Dapat dilihat dari grafik yang ada di sebelah kanan, pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 hingga tahun 2024 terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang mendorong kebutuhan akan pembangunan kota. Semakin banyak penduduk, maka semakin besar pula tuntutan akan infrastruktur, layanan publik, serta ruang hidup. Peningkatan penduduk ini mendorong kota-kota untuk tumbuh dan berkembang pesat. Namun, pertumbuhan yang tidak terkendali akan memicu berbagai masalah seperti kemacetan, polusi, kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk memerlukan pembangunan kota berupa peningkatan infrastruktur, perumahan layak, transportasi, serta pengelolaan lingkungan. Dari permasalahan tersebut, kami melihat bahwa adanya relasi kuat dengan Sustainable Development Goals poin 11, yaitu pembangunan kota berkelanjutan. Poin 11 ini bertujuan untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan ini mencakup berbagai aspek, seperti perumahan layak, transportasi aman dan terjangkau, pengelolaan sampah, hingga masalah infrastruktur. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana caranya bisa dapat melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota berkelanjutan? Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya sebagai warga negara dan nilai-nilai moral, etika, serta religius. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Dari sini, kami merumuskan masalah ke dalam 2 poin. Poin pertama, bagaimana pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan. Kedua, mengapa pendidikan kewarganegaraan berpengaruh terhadap pembangunan kota berkelanjutan. Selanjutnya adalah pelaksanaan proyek. Dalam proyek ini, kami memilih menggunakan metode wawancara atau podcast untuk mengetahui secara mendalam perspektif dari para narasumber. Kami memilih 5 narasumber dengan latar belakang yang berbeda, di mana setiap anggota akan bertanggung jawab atas 1 narasumber untuk diwawancarai. Dari wawancara tersebut, kami dapat menarik beberapa temuan sebagai berikut. Pertama, banyak kota yang berkembang tanpa perencanaan yang matang. Hal ini menyebabkan adanya kemacetan, pemukiman kumuh, dan juga kurangnya infrastruktur yang layak. Poin kedua, kota-kota menjadi penyumbang emisi karbon terbesar, sehingga urbanisasi yang tidak ramah lingkungan dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Ketiga, tidak semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar, seperti air bersih, transportasi publik, dan perumahan yang layak. Keempat, banyak kota yang belum mengadopsi teknologi smart city atau sistem berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola perkotaan. Kelima, pembangunan kota berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keenam, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dan krusial untuk membangun kesadaran lingkungan dan nilai kebersamaan. Ketujuh, beberapa tantangan pembangunan kota berkelanjutan diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, perbedaan persepsi dan kepentingan, serta kurangnya fasilitas publik inklusif. Terakhir, saran untuk melibatkan generasi muda dengan mengadakan acara hackathon dan program magang. Dari temuan wawancara yang kami dapatkan selama pelaksanaan proyek, dapat kami simpulkan beberapa poin sebagai berikut. Pertama, pembangunan kota berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kedua, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembangunan kota yang berkelanjutan. Ketiga, narasumber mengungkapkan beberapa tantangan utama seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan kota, urbanisasi yang tidak terkendali, perubahan iklim, kesenjangan terhadap layanan dasar, dan kurangnya fasilitas publik inklusif. Lalu terakhir, pendidikan berbasis teknologi dan data menjadi solusi potensial untuk mengoptimalkan tata kelola kota. Kemudian kami memiliki beberapa solusi yang kami tawarkan. Beberapa saran tersebut adalah pengembangan sistem transportasi yang lebih efisien, misalnya seperti kereta api dan bus,
yang terintegrasi dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan emisi karbon. Kemudian, memanfaatkan teknologi digital dan big data untuk memahami kebutuhan warga dan merancang kebijakan yang lebih efektif. 3. Mengembangkan sistem daur ulang yang lebih luas dan mengurangi produksi sampah plastik untuk mengatasi masalah limbah dan di kota-kota besar. Keempat, mengintegrasikan lebih banyak taman kota, hutan kota, dan sistem energi bersih untuk meningkatkan kualitas udara dan kehidupan warga. Kelima, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola kota agar lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan warga. Keenam, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menerapkan kebijakan dan inovasi guna mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan. Lalu terakhir, mengadakan acara hackathon atau program lainnya yang dapat merangkul masyarakat pada pembangunan kota. Dalam wawancara individual yang telah saya lakukan selama pelaksanaan proyek, saya memperoleh beberapa wawasan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Narasumber menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk kesadaran lingkungan, nilai kebersamaan, serta toleransi. Saya belajar bahwa pembangunan kota berkelanjutan harus seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Tantangan yang dihadapi saat ini termasuk upaya pendidikan secara praktikal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan kota berkelanjutan dan kurangnya fasilitas publik yang memadai. Ide-ide seperti hackathon dan program lainnya untuk generasi muda menawarkan cara untuk melibatkan mereka dalam pembangunan kota. Mereka di sini artinya adalah generasi muda. Saya menyadari bahwa langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti mengurangi mobil pribadi, memisahkan sampah, dapat menjadi kontribusi nyata. Selanjutnya, saya berkomitmen untuk lebih aktif dalam mencari informasi dan terlibat dalam kegiatan yang mendukung pembangunan kota, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.